percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Sama-sama dengan percaya nyanyikan pujian ini. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Sungguh kami percaya Tuhan, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari bersama-sama kita bagi berdiri sama-sama lebih percaya lagi, karena aku percaya Tuhan, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya. Mari jemaat saja katakan percaya, percaya.
lampaui segala pikiranku, lampaui segala pikiranku, percaya. Engkau yang percaya, sama-sama angkat tangan kita tinggi, percaya. Masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya, lampaui segala pikiranku, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, sungguh kami percaya kebenaran firman-Mu melampaui apapun Tuhan. Kami bersyukur dan siang ini kami buka hati kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau menolong semua kami supaya kami bisa menangkap maksud dari firman-Mu. Engkau menolong hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Seperti janji saya tadi dalam ibadah pertama dan kedua, kami belajar firman Tuhan khotbah berseri, ibadah pertama dan kedua berlanjut Bapak Ibu. Saya berjanji bahwa siang ini ibadah ketiga dan keempat saya akan berbagi tentang penggunaan nama Allah, kontroversi penggunaan nama Allah, Yahweh. Nanti 1:30 juga Om Erastus Sabdono di Nginden akan bicara hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kontroversi penggunaan nama Allah, Yahweh. Kita mau belajar bersama-sama siang hari ini Bapak Ibu. Karena saya sudah janji ibadah pertama dan kedua kita mau belajar bagian ini bersama-sama. Yang siap katakan amin. Ya, kita mau belajar ya, kontroversi penggunaan nama Allah. Cukup kontroversi, kenapa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ada kelompok orang Kristen yang tidak mau mempergunakan kata Allah untuk memanggil yang disembah. Kelompok ini kemudian demikian eksklusif Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bikin kitab sendiri, nanti kita akan belajar bersama-sama. Bikin Alkitab sendiri, menganggap Alkitab mereka jauh lebih baik, yang paling baik dibanding yang ada kebanyakan sekarang ini Bapak Ibu. Nah mereka ini, alasan mereka adalah kenapa enggak mau menggunakan kata Allah. Allah adalah dewa atau berhala yang disembah orang Arab sebagai dewa air, dewa bulan. Itu alasan mereka. Kemudian mereka enggak mau pakai kata Allah karena nama Allah berasal dari Babilonia yang menyembah berhala lalu menyebar ke Arab. Mereka berkata begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu alasan-alasan mereka. Nah Allah dalam nama Tuhannya umat Islam bukan umat Kristen. Karena alasan ini dianggap sebagai dewa berhala air, lalu kemudian berasal dari Babylon, menyebar ke Arab, sehingga kemudian mereka mengatakan bahwa Allah adalah nama Tuhannya umat Islam, bukan umat Kristen. Mereka ngomong begitu, kelompok ini Bapak Ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Begini, ya, mengganti nama diri Tuhan dengan nama Allah adalah salah dan dianggap menghujat Yahweh. Itu menurut mereka. Jadi sudah ada 3 ya. Tadi nama Allah itu dewa air, lalu nama Allah dari Babylon. Sekarang mereka bilang mengganti nama diri Tuhan dengan nama Allah adalah salah dan dianggap menghujat Yahweh. Mereka kemudian mengutip 1 Tawarik 16 ayat 26 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Walaupun waktu mereka mengutipnya mereka lalai konteksnya Bapak Ibu. Nah perhatikan ini, Allah dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai God, lalu kemudian bahasa Jerman itu God, bahasa Prancis Deu,
lalu bahasa Mandarin Tien, bahasa Batak Debata Mula Jadi Nabolon, bahasa Sundanya atau bahasa Jawa Gusti. Nah, menurut mereka nama-nama ini identik dengan nama-nama dewa. Karena itu nggak boleh kalau Tuhan itu diterjemahkan God, Tuhan diterjemahkan God, Deu, Tien, Debata Mula Jadi Nabolon, Gusti, nggak boleh. Karena nama-nama itu dekat dengan nama-nama dewa, identik dengan nama dewa. Mereka beralasan begitu. Sebab Tawarik berkata, mengganti nama diri Tuhan dengan nama Allah adalah salah dan dianggap menghujat Yahweh. Alasan itu yang mereka katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, lanjutnya. Mereka berkata nama Yahweh harus dimuliakan dan dikuduskan. Oh itu betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu memang betul. Selanjutnya, karena nama Yahweh adalah nama Tuhan yang satu-satunya dan turun-temurun. Jadi nama Yahweh harus dimuliakan dan dikuduskan. Sebab Yahweh adalah nama Tuhan satu-satunya yang turun-temurun. Mereka berkata demikian, satu-satunya yang turun-temurun. Malah mereka menganggap lebih dalam lagi Bapak Ibu, nama Yahweh satu-satunya nama Allah dari kekekalan hingga kekekalan. Mereka mengklaim begitu Bapak Ibu. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Beberapa hal yang perlu kita pahami dulu sebelum kita menyetujui Bapak Ibu. Sebelum kita menyetujui atau menolak pandangan tersebut. Ingat ya Bapak Ibu, saya ingin ingatkan Bapak Ibu, menurut mereka nggak boleh pakai kata Allah karena dewa air, dewa bulan. Lalu dulu dari orang Babylon diambil oleh orang Arab, dibawa dan itu adalah nama dewa. Lalu kemudian oleh karena Allah itu hanya mau dipanggil dengan nama Yahweh saja. Nama dari kekekalan hingga kekekalan gak boleh diubah dengan nama apapun. Bahkan dengan bahasa apapun. Mau bahasa Inggris, bahasa apa, tidak boleh. Harus pakai kata Yahweh. Mereka bilang begitu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan perhatikan ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu. Ada 3 nama utama dalam kitab Ibrani. Kalau Bapak Ibu baca dalam perjanjian lama, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ada 3 nama the supreme God. Nama Allah yang maha besar itu Bapak Ibu yang selalu digunakan. Yang menunjuk kepada the supreme God. Yang pertama, Bapak Ibu jangan bosan ya, sabar ya. Kadang-kadang kalau mengajar memang agak membosankan tapi sabarlah. Yang pertama, Elohim. Elohim adalah gelar, sebutan, panggilan umum atau generik apelatif itu Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu di sana bacanya. Ataupun nama diri, proper name. Misalnya Kejadian 33 ayat 20 Bapak Ibu. Allah dipakai kata Elohim. Israel adalah Allah. Jadi dalam bahasa aslinya adalah begini. Elohim Israel adalah El. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Allah Israel adalah Allah. Nah El lebih banyak digunakan sebagai nama diri Tuhan. Elohim. El atau Elohim itu lebih banyak digunakan sebagai nama diri Tuhan. Selanjutnya, Elohim lebih banyak digunakan sebagai sebutan, gelar, panggilan umum. Jadi kalau El nama diri, Elohim itu gelar, panggilan yang biasa digunakan dalam perjanjian lama. Lalu kemudian perhatikan, nama El juga disejajarkan dengan nama Yahweh. Supaya Bapak Ibu bisa nangkap. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, nama diri Tuhan dipanggil El, gelarnya selalu menggunakan kata Elohim. Nah El itu sejajar dengan Yahweh, YHWH. El itu sejajar ya dengan Yahweh. Supaya Bapak Ibu paham dengan poin ini. Lalu selanjutnya nanti kita akan belajar menerapkannya. Misalnya Ulangan 9 ayat yang kelima firman Allah berkata, Aku Tuhan. Tuhan itu T huruf besar, U, H, A, N semua huruf besar konsonan itu dari terjemahan YHWH. Jadi aku YHWH Allahmu. Dia pakai kata Elohim adalah El yang cemburu. Jadi dalam bahasa aslinya kalau boleh dikatakan aku YHWH Elohim adalah El yang cemburu. Nah perhatikan Bapak Ibu ya supaya Bapak Ibu bisa memahami. Jadi nama El disejajarkan dengan nama Yahweh. Sama Yahweh dengan El. Selanjutnya itu nama the supreme God, nama Allah yang paling besar Bapak Ibu dalam perjanjian lama yang pertama. Yang kedua YHWH atau YHVH. Nah Bapak Ibu waktu melihat tulisan begini ini namanya istilah tetragrammaton.
Jadi kalau ketemu ini, nulisnya kalau Bapak Ibu perhatikan saya begini ya. YHWH bukan dari sini Bapak Ibu. Kita menulis dari kiri ke kanan. Orang Ibrani bukan. Dari kanan ke kiri, persis seperti Al-Quran. Jadi YHWH. Makanya kalau Bapak Ibu ngomong haleluya, menulis haleluya, harusnya yahnya itu y-nya huruf besar. Karena halelu artinya pujilah. Yah itu Yahweh. Jadi haleluya, pujilah Yahweh. Y-nya itu harus huruf besar. Jadi kalau Bapak Ibu nulis ya, haleluya. Usahakan halelu, lalu Y-nya huruf besar. Sekali lagi nulisnya dari kanan ke kiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan itu ya. YHWH atau YHVH, itu namanya istilah tetragramaton. Dalam Keluaran pasal 6 ayat yang 1 dan 2 firman Allah berkata demikian. Akulah Tuhan, dia pakai kata YHWH. Akulah YHWH. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku YHWH aku belum menyatakan diri. Jadi Musa menuliskannya. Tuhan belum pernah menyatakan diri dengan kata Yahweh, YHWH. Selama ini dengan El atau dengan Elohim. Bandingkan Keluaran 3 ayat 13-14. Pada masa patriark itu adalah Abraham, Ishak, Yakub, itu bapak-bapak patriark. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata patriark, itu maksudnya bapak-bapak leluhur dalam perjanjian lama itu Bapak Ibu. Dalam masa patriark, Bapak Ibu, pada masa patriark nama Elohim yang digunakan, nama Yahweh digunakan setelah dinyatakan kepada Musa. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah pakai kata Yahweh. Tidak pernah. Nanti waktu orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir, di padang gurun, barulah Musa disuruh Tuhan menulis. Namaku belum pernah disebut dengan Yahweh, ditulislah. Tapi Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Henok, Adam, Hawa, semua mereka. Mereka tidak pernah memanggil kata Yahweh, tidak pernah. Mereka pakai kata El atau Elohim. Jadi perhatikan tadi mereka mengklaim, aliran Yahweh mengklaim bahwa nama Yahweh adalah nama dari kekekalan sampai kekekalan. Pertanyaannya kenapa Abraham tidak pakai nama itu? Ishak, Yakub, Nuh, orang-orang bapak patriark tidak pernah menggunakan kata Yahweh. Enggak selamat dong mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, bahayanya ajaran ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nama Yahweh digunakan setelah dinyatakan kepada Musa. Iya, setelah Tuhan bicara kepada Musa di padang gurun itu di Sinai, barulah nama Yahweh digunakan. Sebelumnya enggak, waktu mereka di Mesir 400 tahun enggak pernah menggunakan. Yusuf tidak pernah menggunakannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya, dengan demikian, pandangan bahwa nama Yahweh adalah nama satu-satunya dari kekal sampai kekal, tidak benar. Jangan mau dibohongi oleh aliran Yahweh, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu kok kayaknya tegang gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jangan takut Bapak Ibu ya, enggak usah takut, ini kebenaran yang sejati, karena itu enggak usah takut Bapak Ibu. Selanjutnya, perhatikan, lagi pula sekalipun nama Yahweh telah diperkenalkan, Bapak Ibu, ternyata nama El sebagai nama diri masih dipakai juga, bahkan sampai sesudah pembuangan di Babel sebagai pengganti nama Yahweh. Perhatikan, sekalipun Tuhan sudah ngomong, aku belum pernah memperkenalkan diriku dengan nama Yahweh ya. Oke, sekarang namaku Yahweh. Tuhan ngomong gitu kepada Musa. Tapi nama Elohim tetap dipakai. Pembuangan ke Babel mereka masih pakai kata itu. Sekalipun Tuhan sudah ngomong, tapi firman Allah masih mencatatnya. Masih menggunakan. Sekali lagi, itu bantahan yang tegas. Kalau ada yang mengatakan nama Yahweh adalah sesembahan dari kekal kepada kekal, nama itu adalah dari kekal kepada kekal, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian nama ketiga yang terkenal. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu El atau Elohim, yang kedua Yahweh, yang ketiga ini Adonai. Nah, Adonai Bapak Ibu. Adonai itu artinya Tuan atau Tuhan. Dalam perjanjian lama, sekitar 300 kali Adonai dipakai sebagai kata di depan Yahweh. Jadi seringkali kata Adonai digunakan di depan Yahweh oleh Lembaga Alkitab Indonesia agar tidak menimbulkan pengulangan tidak diterjemahkan menjadi Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan Allah.
Adonai artinya Tuhan. Yahweh artinya Tuhan. Waktu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nggak mungkin Tuhan, Tuhan. Maka diterjemahkanlah Adonai itu diterjemahkan Tuhan, YHWH diterjemahkan Allah. Supaya enak, Tuhan Allah. Kalau Tuhan, Tuhan kok nggak enak. Nah Bapak Ibu, kenapa saya dari tadi ngomong YHWH, YHWH? Kenapa saya nggak sebut saja Yahweh? Saya punya alasan, nanti kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi ya, aliran YHWH itu yang mengklaim sebagai satu-satunya nama sesembahan Allah, tidaklah demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, sekarang perhatikan bagian selanjutnya. Begini, Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Bapak Ibu orang Kristen harus tahu hal ini. Dulu Alkitab kita itu dalam perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Dalam perjanjian baru bahasa Yunani. Lalu 300 tahun sebelum Tuhan Yesus, Alkitab perjanjian lama bahasa Ibrani diminta untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Disebutlah Septuaginta, LXX itu 70 orang berkumpul bersama, pakar-pakar, ahli berkumpul bersama untuk menerjemahkan dari bahasa Ibrani, Alkitab perjanjian lama bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Perhatikan, 300 sebelum Masehi. Jadi 300 tahun sebelum Tuhan Yesus, Alkitab perjanjian lama bahasa Ibrani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Perhatikan, kapan? Abad ketiga. Siapa dia yang melakukan? Eliezer. Siapa Eliezer? Imam besar bait Allah di Yerusalem. Mengutus para ahli kitab Israel ke Mesir atas undangan Raja Ptolemeus Philadelphus. Karena diundang oleh Raja Mesir untuk menerjemahkan Alkitab perjanjian lama yang bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani supaya mudah dimengerti oleh mereka, maka Imam besar Eliezer mengutus. Diterjemahkanlah, ini dia Bapak Ibu. Yang kita sebut dengan dalam Septuaginta, Elohim, kata El dalam perjanjian lama bahasa Ibrani itu Elohim, diterjemahkan dalam bahasa Yunani Theos. Lalu kemudian kata YHWH atau Adonai diterjemahkan Kurios atau Kyrios, itu bahasa Yunani. Jadi Theos dan Kyrios, Theos dan Kurios bahasa Yunani. Terjemahan dari Elohim dan YHWH. Selanjutnya, terus kita akan belajar, nanti kita akan menerapkannya bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, istilah Theos dan Kurios juga dipakai oleh para penulis Alkitab perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani untuk menulis nama sesembahan mereka. Maksudnya begini, jadi waktu para rasul, dari mulai Paulus, Petrus, Yakobus menulis surat, mereka diwahyukan oleh Allah Roh Kudus. Waktu Allah Roh Kudus mewahyukan kepada mereka, mereka menerjemahkan, Bapak, menulis kitab dalam bahasa Yunani, bahasa asli pertama sekali perjanjian baru, ditulis dalam bahasa Yunani. Waktu mau menyebut Tuhan, mereka nggak pakai YHWH, mereka pakai Theos. Kenapa? Imam Eliezer tadi telah mengutus 70 orang untuk menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang kita sebut Septuaginta itu. Karena itu para rasul mengikuti pola yang sama. Setiap ketemu kata Elohim, mereka menyebutnya sebagai Theos. Waktu menyebut kepada Allah yang hidup, mereka sebut Kurios. Jadi para rasul di bawah ilham Allah Roh Kudus tidak menggunakan YHWH. Jadi mereka aliran Yahweh merasa lebih hebat dari Allah Roh Kudus mungkin. Saya tidak tahu. Perhatikan Bapak Ibu ya, ini penting sekali supaya kita paham bagian ini baik-baik. Dalam Matius pasal 27 ayat 46, dalam Markus 15 ayat 34 ini sangat terkenal. Di kayu salib Yesus memanggil nama Bapaknya dengan berkata apa? Eloi, Eloi lama sabachthani. Ini bukan bahasa Ibrani, ini bahasa Aram. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang zaman itu termasuk digunakan Tuhan Yesus. Kalau YHWH nama satu-satunya sesembahan Allah dari kekal hingga kekal. Maka Yesus harus orang pertama yang jadi teladan. Harusnya Yesus teriak, YHWH, YHWH, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus enggak ngomong begitu. Yesus enggak panggil YHWH. Bahkan Yesus enggak ngomong Adonai, Adonai. Enggak. Yesus pakai bahasa sehari-hari di zaman itu. Dia pakai apa? Eloi, Eloi lama sabachthani. Yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Kalau ini kita hubungkan dengan mereka aliran Yahweh Bapak Ibu, berarti Yesus melanggar dong. Siapa berani ngomong begitu bahwa Yesus melanggar? Bukankah Yesus Tuhan? Bukankah Yesus Allah? Jadi Bapak Ibu, ini poin penting ya, kita harus paham ini. Saat itu Yesus berbicara dalam bahasa dialek lokal Aram. Jadi Eli atau Eloi bukanlah bahasa Ibrani yang menyebut Tuhan sebagai El Elohim atau Yahweh. Kalau begitu, berarti memanggil nama El atau Elohim dalam bahasa non-Ibrani. Artinya dalam bahasa apapun di luar bahasa Ibrani, dianggap wajar oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini jangan rasa bersalah kalau engkau menyebut pakai kata Allah, menyebut Yesus, enggak apa-apa, itu wajar. Memanggil Allah Bapa dengan Allah, wajar. Kalau engkau orang Jawa panggil dia dengan Gusti Allah, enggak apa-apa. Tien, enggak apa-apa. Debata mula jadi nabolun, enggak apa-apa. God, enggak apa-apa. Amin. Yang mengerti sampai sini coba beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oke, ayo kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sementara Bapak Ibu umat Tuhan tubuh Kristus belajar tentang hal ini di tempat ini, di Nginden nanti 1:30 belajar lagi, ibadah yang keempat kita belajar lagi supaya sama-sama diluruskan Bapak Ibu. Kalau begitu, demikian nih, ini dia. Faktanya, Tuhan tidak menuliskan namanya dalam bahasa Ibrani saja. Ini penting. Tuhan tidak menuliskan namanya dalam bahasa Ibrani saja. Berarti Bapak Ibu, terjemahan bahasa merupakan salah satu cara yang Tuhan pakai untuk menyebarluaskan firman-Nya. Ini poinnya. Itulah Tuhan gunakan bahasa untuk mencapai tujuan Tuhan. Ini penting, tampaknya Bapak Ibu perhatikan, tampaknya tidak ada satu bahasa pun yang dipilih Tuhan sebagai bahasa resmi surgawi. Mungkin dengan maksud agar bahasa tidak diperdewakan, bibliolatri. Supaya manusia jangan mendewakan bahasa, jangan mendewakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tuhan dengan sengaja, dia bersedia dipanggil namanya, dipanggil dirinya dengan sebutan bahasa apapun. Tidak apa-apa buat Tuhan. Supaya jangan bibliolatri. Orang sekarang sudah masuk bibliolatri, benar. Ada orang zaman sekarang Bapak Ibu sampai mendewakan bahasa Ibrani. Namanya diubah menjadi nama-nama Ibrani. Oh, coba itu aliran-aliran Yahweh itu Bapak Ibu, nama-namanya diubah. Bapak Ibu, ya waktunya jalan terus. Begini Bapak Ibu, saya bangga menjadi orang Batak. Saya bangga jadi orang Batak bukan karena saya orang Batak. Saya bangga jadi orang Batak karena Tuhan mau saya lahir sebagai orang Batak. Saya nggak bisa memilih di mana saya harus lahir. Kalau saya boleh pilih, saya ingin terlahir sebagai orang China. Karena orang China kulitnya putih dan ganteng. Kalau saya boleh milih, tapi saya nggak bisa memilih. Tuhan mau saya terlahir sebagai orang Batak yang ada di Indonesia. Jadi Tuhan yang mau saya lahir sebagai orang Batak dan orang Indonesia. Saya harus bangga akan hal itu. Akan apa? Bahwa Allah menetapkan John Panggabean harus jadi orang Batak. Kalau begitu berarti Tuhan punya rencana atas saya bagi orang Batak dan bagi orang Indonesia. Ngapain saya ganti saya ke Ibrani-Ibranian? Saya tidak menghormati Allah saya. Itu sebabnya dengar pesannya Soekarno itu yang terkenal itu. Kalau engkau menjadi Islam, jangan jadi Islam Arab, jadi Islam Nusantara. Kalau jadi Kristen, jangan jadi Kristen Yahudi, Kristen Nusantara. Kalau engkau jadi Buddha Nusantara. Jangan jadi Buddha di Laos sana, di Vietnam, di Mongolia. Hormati bangsa dan negaramu, karena Tuhan yang mau engkau terlahir di sana. Hormati sukumu, karena Tuhan yang mau engkau terlahir sebagai suku itu. Saya tidak bisa memilih suku apa, bangsa apa. Tuhan yang mau saya terlahir di sini. Hormati. Jadilah orang Kristen Nusantara. Amin. Janganlah ke Ibrani-Ibranian, pakai bendera-bendera tertentu kalau ibadah, pakai jubah-jubah tertentu. Ke Ibrani-Ibranian, bibliolatri, latah. Bahkan orang Ibrani tidak menggunakannya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Ini
penting sekali ditekankan Bapak Ibu. Tuhan memandang semua bangsa sama dicintainya. Semua bahasa anugerah dari Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oke, jadi karena itu penting Bapak Ibu ya, ingat Tuhan dengan sengaja, tampaknya tidak ada satu bahasa pun yang dipilih Tuhan sebagai bahasa resmi surgawi. Mungkin dengan maksud agar bahasa tidak diperdewakan atau bibliolatri. Lanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya. Sebentar Bapak Ibu. Semoga tidak habis baterai. Ya, Yudaisme yang bersifat sentripetal, memusat, nanti saya akan terangkan Bapak Ibu, memusat ke Yerusalem dan bangsa atau bahasa Ibrani atau Islam ke Mekah dan bangsa atau bahasa Arab. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini bersama-sama, kekristenan bersifat sentrifugal, menyebar sesuai amanat agung penginjilan. Multimedia bantu saya ya, kelihatannya habis baterai ya, di dari sana ya. Oke, nggak apa-apa, wajah saya nggak usah masuk di kamera, nggak apa-apa, ini wajah yang sudah sangat terkenal. Lebih baik ininya yang dia ya, ditampilkan terus ya, multimedia, thank you ya. Nah perhatikan, apa maksudnya ini? Materi ini maksudnya begini Bapak Ibu. Yudaisme itu selalu sentripetal, dia memusat ke Yerusalem. Sama seperti orang muslim memusat ke Arab. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia suruh murid-muridnya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi kekristenan bukan sentripetal, tapi sentrifugal, menyebar. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan itu tidak menggunakan satu bahasa saja, supaya namanya dipanggil dengan bahasa itu. Tidak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat ya baik-baik dalam amanat agung penginjilan Tuhan Yesus. Next selanjutnya, jadi kabar baik diberitakan bukan sebagai monopoli bangsa Yahudi dengan bahasa Ibraninya, tetapi sebagai milik bangsa-bangsa lain juga. Bapak Ibu, orang-orang penganut Yahweh ini enggak konsisten. Mereka bilang Allah itu cuma mau dipanggil dengan bahasa Ibrani itu. YHWH, nama sesembahan satu-satunya. Kalau gitu sekalian aja semua menyembah pun bahasa Ibrani. Baca Alkitab bahasa Ibrani. Ikut aja Al-Quran sekalian. Kan bahasa Arab semua. Pakai aja semua bahasa Ibrani. Pakai baju Ibrani sekalian. Minggato sana ke Israel. Mana betul itu begitu? Enggak ada Bapak Ibu. Sungguh tidak ada ya Bapak Ibu. Jadilah orang yang konsisten. Kalau mau memang memanggil nama Allah dengan YHWH, ayo semuanya sekalian Ibrani. Kalau begitu enggak boleh pegang Alkitab bahasa Indonesia. Pakai bahasa Ibrani sekalian. Biar keriting itu rambut, keriting itu lidah. Memangnya enggak sulit bahasa Ibrani Bapak Ibu. Ini John Panggabean marah-marah, bukan loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak ada yang saya marahi, saya mencintai Bapak Ibu semuanya. Cuman saya sedang gemes dengan mereka-mereka yang mengajarkan tidak benar kepada umat, sampai umat disesatkan. Dampaknya bisa sangat fatal Bapak Ibu, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya next, tampilkan. Contoh, Yohanes menyebut Yesus sebagai Logos. Perhatikan, waktu kemudian Injil diberitakan, lalu Rasul Yohanes itu menulis surat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia gunakan kata logos. Istilah Yunani yang dikenal waktu itu sebagai ide, hikmat tertinggi dari sang pencipta. Orang Yunani percaya hikmat tertinggi, dewa tertinggi itu disebut logos. Nama dewa tertinggi yang disebut logos itu, ide orang yang bijaksana itu yang tertinggi, bijak tertinggi itu adalah logos. Ide itu dipakai oleh Yohanes. Perhatikan Bapak Ibu, jadi Yohanes kontekstualisasi, dia pakai istilah logos untuk menyeberangkan firman Tuhan yang dia tulis di bawah ilham Allah Roh Kudus. Pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan theos, dia bilang itu Allah. Dan logos itu adalah theos. Jadi Bapak Ibu, istilah Tuhan, Yesus itu, firman itu menggunakan istilah yang sudah akrab di zaman itu, yaitu istilah logos yang digunakan oleh orang Yunani sebagai hikmat tertinggi. Bagi Yohanes enggak masalah. Enggak masalah. Bagi orang Batak, Debata mula jadi Nabolon itu dewa tertinggi di Batak. Itu dewa paling sakti di Batak. Untuk menginjili orang Batak, kita datang, hei engkau harus percaya kepada Tuhan Allah. Enggak ngerti orang Batak zaman dulu, enggak ngerti bahasa Indonesia. Maka no mention menggunakan kata itu. Hei, engkau harus menyembah Debata mula jadi Nabolon yang namanya Yesus Kristus. Nah,
Jadi no mention berkontekstualisasi dengan budaya setempat, bahasa setempat, kemudian mengarahkannya kepada Tuhan. Kalau enggak nyambung. Begitulah dengan Yohanes. Dia pakai istilah logos supaya mudah dipahami orang Yunani. Tapi isinya dia isi beda. Casingnya sama, dalamnya beda. Istilah logosnya sama, tapi Yohanes waktu berkata logos maksudnya adalah Kristus Allah yang hidup itu. Kalau orang Yunani mengatakan logos, maksudnya adalah ide hikmat tertinggi. Tapi dengan sengaja Yohanes mengutip itu, mengambil itu untuk kontekstualisasi supaya Injil bisa diterima. Itulah sebabnya Yohanes menyebut Yesus sebagai logos, istilah Yunani yang dikenal waktu itu sebagai ide atau hikmat tertinggi. Next, selanjutnya, Paulus yang memperkenalkan Allah, monoteisme atau sang pencipta kepada orang Athena dengan menggunakan jalan masuk Allah yang tidak dikenal, agnostos theos. Bapak Ibu tahu, Paulus pergi di Athena. Di Athena itu Bapak Ibu, dia jalan, orang Athena itu adalah orang yang suka menyembah semua dewa disembah. Semua Tuhan mereka sembah. Lalu kemudian waktu mereka menyembah dewa-dewa, jangan sampai ada yang tertinggal, maka mereka buat satu patung. Mereka buat satu monumen, mereka tulis begini, kepada Tuhan yang tidak kami kenal. Jadi barangkali ada Tuhan yang sempat nggak bisa disembah, karena nggak sempat dikenal, terlalu banyak, bingung, dia tulis begitu sama orang Athena. Kepada Tuhan yang tidak kami kenal. Nah, Paulus datang ke Athena, lalu kemudian dia ngomong begini, hei, dengar, aku bawa kabar baik. Tuhan yang tidak kamu kenal itu yang aku kenal. Jadi Paulus kontekstualisasi, menggunakan budaya setempat, pengetahuan setempat untuk menyeberangkan Injil kerajaan Allah. Lalu Paulus cerita tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah yang tidak kamu kenal itu, yang ada monumennya kamu buat, aku mengenalnya. Ini dia. Jadi perhatikan, Yohanes kontekstualisasi, Paulus kontekstualisasi. Bapak Ibu, kontekstualisasi penting. Bahkan no mention ke Batak kontekstualisasi. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih mahasiswa teologi Bapak Ibu. Ada sekolah Alkitab punya keberanian yang luar biasa. Jangan ditiru, ini hanya untuk mahasiswa teologi. Mereka punya keberanian luar biasa, mereka kontekstualisasi. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka presentasi di depan kami. Mereka penginjilan. Penginjilan di daerah Malang sana. Mereka penginjilan di daerah sana, mereka gunakan kuda lumping. Jadi bawa gendang, bawa semua tim musik, bawa yang namanya kuda lumping. Wah, main kuda lumping. Selesai semua orang desa mulai ngumpul. Baru mereka cerita, kami datang jauh-jauh naik kuda lumping untuk membawa kabar baik kepada kalian. Kontekstualisasi. Lalu kemudian mereka penginjilan, bahasa Jawa. Coba perhatikan, efektif sekali. Orang Katolik, penginjilan di Jawa Tengah, pakai wayang. Deng 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 dong 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 dong, mulai pakai wayang penginjilan. Kontekstualisasi penting supaya bisa diterima. Tuhan itu menggunakan sarana seperti itu untuk kemuliaan namanya. Amin. Yuk yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yuk. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya pada hari Pentakosta, yaitu hari kelahiran gereja, perhatikan Bapak Ibu kisah para rasul ya. Firman Tuhan yang diucapkan oleh para rasul diterjemahkan ke berbagai bahasa oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu baca kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, begini. Di Yerusalem lagi banyak orang. Lagi banyak orang karena itu baru saja Paskah. Jadi seluruh orang di luar dari Israel datang untuk beribadah Paskah. Lalu dalam peristiwa Pentakosta, hari Pentakosta, kemudian para rasul 120 orang di loteng Yerusalem menanti-nantikan Roh Kudus, tiba-tiba mereka penuh dengan Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api, lalu mereka berbahasa roh. Perhatikan, bahasa rohnya bukan gini, siki dibakar nama siakada bakar namamu. Bukan, baca kisah para rasul pasal 2. Bahasa rohnya bahasa yang dimengerti oleh manusia, yang dimengerti oleh orang-orang di zaman itu. Baca kisah para rasul pasal 2 itu. Mereka bilang, kami dari Roma, kami dari Arab, kami dari Asia, Bitinia. Kok mereka para rasul bisa ngomong bahasa kami ya? Jadi waktu Roh Kudus diturunkan atas para rasul mulai berkata-kata dalam bahasa roh itu, bahasa yang dikenal di bumi. Bahasa Arab kah, Syria, Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat itu, di dalam firman Tuhan itu. Semua bahasa-bahasa Mesir yang dikenal oleh orang zaman itu. Jadi perhatikan, Roh Kudus mengaruniakan itu kepada gereja
Supaya gereja mengerti bahwa Allah tidak hanya harus disembah dengan YHWH. Karena Roh Kudus itu dicurahkan dalam berbagai bahasa. Itulah sebabnya saya katakan tadi, jangan-jangan aliran Yahweh telah menganggap lebih sakti daripada Roh Kudus. Saya pun tidak tahu. Selanjutnya next. Bapak Ibu ini kasih. Ya, next. Pesita, itu Alkitab terjemahan Aram Syria Bapak Ibu. Tampilkan semua bagian ini. Nah, menggunakan nama Allah yang merupakan perkembangan penyebutan nama El ke dialek Aram Syria. Ditemukan pada awal abad ke-5, 2 abad sebelum masa Islam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nanti saya terangkan ini ya. Penggunaan kata Allah dalam jemaat gereja ortodoks Syria kuno sudah terjadi lama sekali dan tidak terpengaruh budaya kafir, jahiliyah yang berpengaruh di sekitar Mekah. Perhatikan, ini adalah arkeolog, penemuan arkeologi Bapak Ibu. Jadi data ini data akurat, gak sembarangan Bapak Ibu ya. Inskripsi Ummul Jimal pada pertengahan abad ke-6 membuktikan di sekitar Syria nama Allah disembah dengan konsep yang benar. Inskripsi itu diawali dengan ungkapan Allah Ghafran atau Allah mengampuni. Maksud saya begini, Bapak Ibu tahu Islam lahir tahun kira-kira abad ke-5, tahun 600-an, Nuzulul Quran. Waktu Al-Quran katanya diturunkan dari surga, Nuzulul Quran. Itu adalah abad ke-5 dan ke-6, tahun 600-an Bapak Ibu. 300 tahun sebelum itu, kira-kira tahun 300 Masehi, kekristenan sudah sampai ke Arab, Syria, sudah sampai meluas ke daerah Palestina sana. Lalu kemudian orang-orang Kristen yang di Syria, orang-orang Kristen yang di Arab, itu memanggil nama Tuhan pakai Allah. Oke, jadi mereka sudah gunakan kata Allah sebelum Islam ada. Itu sebabnya orang Malaysia harus dengar khotbah ini. Lagunya Agnes Maria ditolak di Malaysia karena Agnes Maria menggunakan kata Allah. Orang Malaysia melarang orang Kristen pakai kata Allah. Orang Malaysia suruh dengar khotbah ini. Ada bukti sejarah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak percaya, klik Google ya, nama ini. Sumanto Al-Qurtubi, salah satu teolog terbaik kepunyaan Muslim. Bagus sekali tulisannya. Dia bicara tentang kerudung, itu Kristen yang pertama. Bicara tentang kerudung, bicara tentang hijab apa segala macam. Orang Kristen duluan, bicara sunat. Nah perhatikan Bapak, 300 tahun sebelum Islam lahir, orang Kristen di Syria, orang Ortodoks Syria, Kristen Ortodoks Syria, maupun orang Arab yang menjadi Kristen, menyebut nama Allah itu dengan, menyebut nama Tuhan itu dengan Allah. Oke, Bapak Ibu yang dikasih, perhatikan itu. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak betul kalau kita menyebut pakai kata Allah itu adalah dewa air atau dewa bulan atau Tuhannya orang Muslim. Enggak betul. Sebelum mereka ada, kita sudah menggunakannya. Enggak percaya? Perhatikan ini Bapak Ibu. Selanjutnya, next. Nanti ya, saya akan beritahu selanjutnya. Alkitab Arab menggunakan nama Allah sebagai perkembangan penyebutan nama El ke dialek bahasa Arab. Next, selanjutnya. Istilah Allah berasal dari al-ilah atau al itu the dalam bahasa Inggrisnya, ilah itu Tuhan, jadi artinya Tuhan yang satu. Nama Allah itu telah dikenal dan dipakai sebelum Al-Quran diwahyukan. Kata ini tidak hanya khusus bagi Islam saja, melainkan juga merupakan nama yang oleh umat Kristen yang berbahasa Arab dari gereja-gereja timur digunakan untuk memanggil Tuhan. Nah perhatikan Bapak Ibu ya, dalam Kejadian 16 ayat 13 firman Allah berkata, Abraham memanggil Tuhan sebagai El. El jugalah yang dipanggil oleh Hagar, ibu dari Ismail untuk menyebut Tuhan. Jadi Allah monoteis Abraham El ini yang kemudian dipercaya oleh nenek moyang bangsa Arab dan kemudian berkembang dalam dialek Arab sebagai Allah. Maksudnya begini dari artikel ini. Begini, Abraham itu pakai kata El. Lalu kemudian Hagar itu mamanya dari Ismail. Hagar itu menggunakan El. Ismail menggunakan El. Dari kata El muncullah kata Allah. Jadi Abraham menggunakan itu, Ismail menggunakan itu, maka orang Muslim juga menggunakan itu. Siapa bilang waktu orang Muslim memakai kata Allah menuju kepada dewa air dan dewa bulan? Siapa yang ngomong itu? Ketahuan orang Muslim dipenggal. Orang Muslim tidak pernah bermaksud begitu. Waktu mereka memanggil Allah, maksud mereka Allah monoteis yang disembah oleh Hagar, yang disembah oleh Abraham. Jadi tidak ada tuduhan yang mengatakan kata Allah itu adalah dewa air atau dewa bulan. Hanya aliran YHWH yang mengatakan itu. Kita orang Kristen tidak pernah menuduh begitu. Itu aliran YHWH. Aliran yang sangat membahayakan yang membuat kita lebih menderita. Kenapa kemudian Agnes Monica itu tidak boleh lagunya ada di Malaysia? Gara-gara aliran ini.
yang mengatakan bahwa kata itu hanya punyanya Muslim. Hak prerogatif punyanya orang Muslim. Muslim belum lahir, orang Kristen sudah menggunakan nama itu. Nanti saya kasih tahu tuh Bapak Ibu, ada satu tokoh yang mengungkapkan hal ini Bapak Ibu. Tokoh dari Muslim. Lalu kemudian next, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun yang sama dengan diselenggarakannya konsili Efesus, tahun 431 Bapak Ibu, wilayah suku Arab telah mempunyai uskup Kristen bernama Abdelos, yang merupakan peyunanian dari nama Arab Abdullah, yang artinya hamba Allah. Ada yang namanya sini Abdelos, itu dari akar kata Abdullah. Jadi tahun 400-an sudah ada wakil badan pengurus daerah dari Arab itu sudah ikut konsili dan mereka bernama Abdelos, peyunanian itu Bapak Ibu dari kata Abdullah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, bagian ini lewati, selanjutnya Ensiklopedia Britannica. Oke ya, next. Nah, ini sekarang. Perhatikan ini. Banyak umat Islam di Indonesia yang mengira bahwa istilah Allah itu khusus Islam. Perhatikan kata Dr. Nurkolis Majid, almarhum. Perhatikan kata Sumanto Al-Qurtubi. Perhatikan orang-orang hebat itu, teolog-teolog hebat dari Muslim. Mereka mengakuinya. Nurkolis Majid berkata, mengingatkan bahwa klaim bahwa kata Allah, nama Allah hanya hak milik orang Muslim, Nurkolis Majid membantahnya. Dia berkata, bertentangan dengan Quran sendiri. Quran 12 ayat 106. Lalu dia berkata, juga bertentangan dengan kenyataan bahwa dari dahulu sampai sekarang, di kalangan bangsa Arab terdapat kelompok-kelompok non-Islam, yaitu Yahudi dan Kristen, dan mereka juga menyebut Allah. Jadi nama Allah bukanlah monopoli milik orang Arab, masa jahiliyah, ataupun orang Islam. Karena berasal dari kata El Elohim yang sudah ada jauh sebelum masa jahiliyah dan masa Islam. Coba perhatikan Bapak Ibu, bahkan orang Muslim mengakui, kata Allah bukan kepunyaan Muslim. Orang Kristen sudah terlebih dahulu menggunakannya. Amin. Coba yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya harus melompat ke beberapa bagian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Nah, kita langsung lompat kepada dengan demikian yang warna merah, kita lompat. Nah, sekarang kita masuk bagian ini Bapak Ibu. Terus ya, ini sempat merosot kata Allah memang. Sempat merosot tapi sebelum itu tidak pernah adanya. Kemerosotan nama Elohim pernah terjadi di Israel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ini dia. Saya mau terangkan bagian ini. Begini, aliran YHWH berkata bahwa YHWH adalah satu-satunya nama sesembahan dari kekekalan kepada kekekalan. Oke. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Suatu kali Musa kelamaan di Gunung Sinai, 40 hari kelamaan. Waktu saya tinggal 4 menit. Mengerikan sekali. Lalu Bapak Ibu, 40 hari kelamaan di sana, orang Israel khawatir ada apa dengan Musa. Karena enggak turun-turun, dia buatlah patung lembu emas. Mereka buat patung lembu emas, lalu kemudian mereka menoreh-norehkan tubuh, mencoret-coret sampai kemudian telanjang dada, pakai celana pendek barangkali cawat saja. Mereka seperti penyembah berhala, mereka teriak-teriak. Lalu Harun berkata begini, besok dia berkata berarti, mari buatlah untuk kami Allah Elohim. Hai Israel, maksudnya buat kami Allah. Karena Musa enggak turun-turun, buatkan Allah bagi kami. Inilah Allahmu, berserulah Harun katanya. Besok hari raya bagi Tuhan Yahweh. Jadi mereka paksa Harun, Musa enggak turun-turun. Gimana ini? Ayo, mana Allah? Buatkan kami Allah. Harun karena dipaksa, dia buat patung lembu emas. Dia bilang, inilah Allahmu, inilah Elohim. Besok kuduskan dirimu, karena kita akan merayakan pesta di hadapan Yahweh. Patung lembu emas dipanggil YHWH. Bapak Ibu, karena itu nanti saya beritahu Bapak Ibu ya. Kalau begitu kita lanjutkan. Selanjutnya, kalau begitu perhatikan ini. Menggunakan nama Yahweh, perhatikan aja. Menggunakan nama Yahweh tidak otomatis tertuju kepada pribadi Yahweh. Orang-orang itu menggunakan nama Yahweh, tapi patung lembu emas yang disembah. Tetapi yang menyebut sebaliknya, yang menyebut El, yang dalam dialek Arab disebut Allah, ternyata tertuju kepada Yahweh. Mengerti maksudnya Bapak Ibu? Kalau begitu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita paham. Hati kita berbicara lebih keras daripada semua perkataan mulut di hadapan Tuhan. Yang penting hati kita, maukah kita pakai YHWH, pakai Allah, pakai God, mulai jadi Nabolon, Tien, apalagi God, Gay.
Enggak masalah kita sebut dia dengan apa. Yang penting hati kita tertuju kepada dia. Untuk apa kita panggil YHWH, tapi hati tertuju kepada patung lembu emas. Itu loh maksudnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Penyebutan itu bukan hal yang harus dipertentangkan seharusnya. Karena itu next selanjutnya. Nah, dengan demikian. Coba dibaliknya sebelumnya. Ya, dengan demikian menggunakan nama Yahweh, ya tidak otomatis tertuju kepada pribadi Yahweh. Sebaliknya yang menyebut El yang dalam dialek Arab disebut Allah ternyata tertuju kepada Allah. Ya, next. Nah, pandangan nama sesembahan tertinggi itu tidak boleh diganti atau diterjemahkan. Fakta. Bapak Ibu sudah lihat tadi semua fakta dari firman Allah, dari sejarah, arkeolog, ya Bapak Ibu ya. Secara harafiah, nama YHWH itu sulit diucapkan karena terdiri dari 4 huruf mati. Konsonan. Perhatikan, tadi saya tuliskan YHWH, huruf mati. Dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu harus tahu, dalam bahasa Ibrani enggak ada A, I, U, E, O. Huruf hidup enggak ada. Semua huruf mati. Ditambahkan huruf hidup oleh kita untuk mempermudah. Melek artinya malam, malak artinya raja. Tapi mereka menulisnya bukan melek malak, mereka tulisnya MLK. Melek itu malam, kalau kita baca melek berarti malam, kalau malak itu raja. Tapi mereka cuma tulis MLK. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini malam atau raja ya? Konteks memberitahu. Jadi orang Israel selalu berpikir konteks. Apakah ini raja atau malam, melek atau malak? Konteks yang memberitahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang pertanyaannya, YHWH, gimana bacanya? Ada yang membaca Yahweh, ada yang membaca Yehowa, ada yang membaca Jehovah, ada yang membaca Yehuwa. Enggak ada yang bisa. Sampai hari ini Bapak Ibu pergi ke Israel, suruh mereka baca YHWH, enggak bisa. Orang Ibrani pun tidak mengerti bagaimana cara membacanya. Makanya ketika ketemu kata YHWH mereka panggil Adonai. Ketemu huruf YHWH, Adonai. Bapak Ibu tahu kenapa? Waktu saya ujian bahasa Ibrani saya ujiannya nilai saya rendah, gara-gara ini. Waktu saya ketemu YHWH saya bingung bacanya. Aduh, sampai macet saya. Terus dosen saya bilang, John, jangan lupa. Langsung saya ingat, oh iya, Adonai. Baru dia bilang, betul. Tapi nilai saya jadi jelek. Karena macet bacanya. Sulit. Begitu ketemu bahasa Ibrani, teks Ibrani asli Bapak Ibu, YHWH, kita yang orang biasa ini bingung. Orang Ibrani langsung tahu, ketemu YHWH langsung Adonai. Karena mereka nggak tahu bagaimana menyebutnya. Yehovah kah, Yahweh kah, Yehuwa, nggak ada yang tahu. Sampai hari ini nggak ada yang tahu. Tapi aliran YHWH itu, Yahweh, aliran Yahweh menganggap lebih tahu dari orang Ibrani. Mereka lebih Ibrani dari orang Ibrani. Hari ini kita telanjangi pelajaran-pelajaran yang nggak benar. Kita perlu diluruskan. Waktu saya sudah habis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah 0 itu, peringatan keras buat saya. Selanjutnya, jadi harus dipertahankan dalam hubungan dengan nama. Bukanlah ucapan huruf-huruf itu, melainkan hakikat dari YHWH atau tetragrammaton itu sendiri. Yang penting bukan tentang pelafalannya, yang penting adalah isinya, hakikatnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau begitu saya tutup dengan ini. Pelajarannya apa? Perhatikan ini. Hal-hal yang dapat dipelajari, next. Ini dia pelajarannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang kita perlu renungkan bersama-sama. Ya, next. Ini dia hal-hal yang dapat dipelajari. Pertama, kontroversi mengenai nama Allah di gereja Indonesia menghasilkan apa? Perpecahan. Akibatnya akan muncul jemaat sempalan yang membentuk gereja baru karena pemahaman yang kurang luas tentang teologi dan perkembangan latar belakang budaya serta bahasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selama ini tidak pernah ada pertentangan antara Kristen dengan Islam oleh karena penyebutan kata Allah. Tapi karena ajaran mereka sekarang dipertentangkan Bapak Ibu, kita mulai diganggu-ganggu. Oleh karena orang-orang ini yang menganggap hal-hal itu tadi bahwa harus pakai kata YHWH, nggak boleh pakai kata Allah karena itu macam-macam bla 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 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itulah kita perlu berhati-hati bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, kita dengan cepat ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Boleh next, tampilkan next. Ya, terus. Ya, next lagi. Ya. Ya, next. Nah ini, gereja perlu bersatu untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ayo next setelah ini. Nah ini perlu, awasan buat semua. Kelompok pengagung nama Yahweh ini telah mengedarkan Alkitab sendiri. Mereka bikin Alkitab sendiri. Yang sebenarnya secara tidak etis melakukan tindakan plagiat.
Maksudnya apa? Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia yang Bapak Ibu dan saya punya, mereka ambil. Semua kata Tuhan, kata Allah itu diganti dengan YHWH. Jadi semua kata Allah diganti dengan YHWH. Itu namanya plagiat. Kalau mereka mau fair, gak usah pakai lembaga Alkitab Indonesia, ambil bahasa asli Ibrani dan Yunani, duduk, terjemahkan sendiri semua. Dari awal. Gitu dong. Ini enggak, yang dia enggak suka dia buang. Dia masukkan yang dia suka. Itu namanya plagiat. Itu bisa dituntut. Terakhir Bapak Ibu, lembaga Alkitab Indonesia menuntut. Terakhir, dan menang di pengadilan. Itu sebabnya mereka sekarang was-was juga Bapak Ibu. Ngawur mereka-mereka itu ya. Menggunakan tanpa izin karya terjemahan lembaga Indonesia yang diterjemahkan oleh puluhan ahli teologi dan bahasa yang mewakili mayoritas aliran gereja dan melibatkan dana besar. Dan mengganti beberapa istilah dalam Alkitab. Adalah gegabah bila satu orang atau kelompok yang tidak belajar teologi formal mau menggantikan kerja tim ahli itu dan menganggap karyanya sendiri paling benar dan karya yang lain itu salah. Sudah selesai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak bahannya. Tapi kita berhenti sampai di sini. Kalau begitu, apa pelajarannya? Ayo bagian terakhir tampilkan. Paling ujung multimedia, bantu saya. Bapak Ibu, inilah bagian terakhir yang kita perlu tahu. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Ya, boleh tampilkan tadi? Bagian yang terakhir dari PowerPoint saya. Ya, ayo kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bisa 2 kali lebih keras. 1, 2, 3. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Tidak salah menggunakan kata Allah, tidak salah Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang yang mau percaya dan ikut-ikutan? Pertama, menurut materi saya sudah habis Bapak Ibu, tapi masih ada di dalamnya. Menurut penelitian Bapak Ibu, oleh karena ini ada banyak jemaat yang mengkultuskan individu. Ada jemaat yang mengkultuskan pendeta tertentu. Jadi apapun kata pendeta, dia percaya sungguh-sungguh tanpa mau belajar firman Allah sendiri. Sehingga mudah disesatkan. Pengkultusan individu melahirkan penyesatan-penyesatan. Selalu. Itulah sebabnya jemaat gereja di tempat ini, jangan kultuskan satupun individu. Tidak boleh. Cuman Kristus yang boleh dikultuskan. Amin. Mulai hari ini kalau engkau berdoa, selama hatimu kepada Yesus, bagaimanapun cara engkau memanggilnya, Bapa atau orang-orang Chinese di Jakarta, lu kan tahu Tuhan, Tuhan tetap tahu. Pakai bahasa apapun kita gunakan untuk memanggil dia, selama hati kita kepada dia, dia mendengar doa kita. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita belajar kebenaran firman Allah diperlengkapi Bapak Ibu. Bahwa Allah kita itu Allah yang kaya akan keragaman. Allah yang kreatif dan unik. Allah yang kaya akan berbagai macam suku bangsa. Dia memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam bahasa. Tidak hanya bahasa Ibrani. Ingat tadi supaya orang tidak melakukan bibliolatri. Memberhalakan bahasa. Mendewakan bahasa. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap